Pada masa sebelum Revolusi Bunga 1974 di Portugis, daerah Timor Portugis yang kelak menjadi Timor Timur dan setelah merdeka menjadi Timor Leste belum mendapat perhatian Indonesia bahkan dunia. Setelah Revolusi Bunga di Portugis, maka terjadi dekolonialisasi negara-negara jajahannya termasuk Timor Portugis. Hal ini melahirkan berdirinya partai-partai di bumi Lorosai. Ada 3 partai besar saat itu, UDT, Fretilin, dan Apodeti. Setiap partai mempunyai misi masing-masing yang saling bertentangan. UDT bertujuan tetap dalam negara Portugis, Fretilin menghendaki negara merdeka, dan Apodeti bertujuan bergabung dengan Indonesia. Presiden Soeharto saat itu belum mempunyai keinginan untuk mengambil alih Timor Portugis. Dalam bukunya Yusuf Wanandi disebutkan, dalam suatu kesempatan Presiden Soeharto berulang-ulang menyatakan keberatannya. Saya tidak diberi wewenang oleh MPR untuk mengurusi wilayah yang berada di luar jajahan Hindia Belanda. Saya hanya bertanggung jawab terhadap wilayah Republik Indonesia, ujar Soeharto. Bersamaan dengan pergolakan di Portugis, maka ada upaya penyatuan terhadap Timur Portugis ke Indonesia. Sebagian pejabat Indonesia, khususnya yang berasal dari kalangan militer Indonesia, berniat mengambil alih wilayah yang satu pulau dengan Nusa Tenggara Timur, dikarenakan adanya kekhawatiran wilayah tersebut dikuasai oleh paham komunis. Alasan yang sangat rasional mengingat fobia berlebihan militer Indonesia akan ajaran komunis dan jatuhnya Portugal waktu itu ke pemerintahan yang kekiri-kirian, alias berafiliasi dengan komunis. Dan fakta bahwa jajahan Portugis yang merdeka setelah Revolusi Bunga di Portugis lebih cenderung berubah menjadi negara penganut Marxisme atau komunis. Mozambik dan Angola sebagai contoh jatuh ke tangan komunis. Maka dimulailah skema penggabungan wilayah seperti Irian Barat, yaitu infiltrasi pasukan dan ditutup dengan melalui kehendak rakyat. Atas hal tersebut, pada tahun 1974 dimulailah operasi intelijen di Timor Portugis dengan nama Operasi Komodo yang dikomandoi oleh Badan Koordinasi Intelijen Indonesia atau BAKIN. Ali Murtopo yang merupakan tangan kanan Soeharto sejak tahun 1950-an mengambil peran sentral. Intelijen Indonesia di bawah Ali Murtopo yang pada awalnya bergerak dari sekedar mengumpulkan laporan intelijen di Timor Portugis merubah wujud dengan peran aktif membangun hubungan dengan partai politik di Timor Portugis. Operasi Komodo ini dititikberatkan membentuk opini positif masyarakat Timor Portugis terhadap Indonesia guna melancarkan upaya terjadinya integrasi secara sukarela masyarakat Timor Portugis ke Indonesia. Barisan artis-artis terkenal saat itu dikirimkan ke sana untuk propaganda tentang Indonesia dan diharapkan dengan mengenal Indonesia, maka seperti hendak mengulang sejarah di Irian Barat. Ketika nanti terjadi pemilihan suara penentuan pendapat, mereka sudah tahu harus memilih yang mana. Sama persis seperti penentuan pendapat di Irian Barat, dan ini hendak diulangi kembali di Timor Portugis. Fakta di lapangan berbeda lain. Animo masyarakat Timor Portugis saat itu tidak antusias terhadap yang berbau Indonesia. Bahkan secara perlahan tapi pasti, Fretilin sebagai partai yang mengusung kemerdekaan menjadi besar di Timor Portugis. Sementara partai pendukung penyatuan wilayah ke Indonesia Apodeti tidak mendapatkan banyak dukungan, bahkan masih kalah suara dengan UDT. Partai yang digagas dengan tujuan untuk tetap di bawah pemerintahan Portugal. Viva Internacional! Viva Timor Leste! Timor Leste!
Akan tetapi, pemerintah Indonesia saat itu masih menunggu diadakannya jajak pendapat di wilayah Timor Portugis. Namun baku hantam antara UDT dan Fretilin mengakibatkan eksodus pengungsi ke perbatasan Indonesia di Nusa Tenggara Timur. Dan menyingkirnya pemerintah Portugis yang berkuasa ke Pulau Arturo menjadikan semakin dominannya Fretilin di Timor Portugis. Atas kejadian tersebut, maka operasi intelijen mengganti strategi dengan melakukan operasi flamboyan yang sudah menggunakan pasukan bersenjata yang disamarkan sebagai rakyat biasa bersama penduduk asli Timor Portugis pro-Indonesia melakukan serangan balasan secara perlahan dari perbatasan Nusa Tenggara Timur ke dalam wilayah Timor Portugis. Pasukan yang dikenal dengan Blue Jean Soldier melakukan bantuan kepada massa partai-partai di luar Fretilin untuk pembebasan wilayah Timor Portugis dari Fretilin. Atas pengerahan pasukan tersebut yang kemudian digantikan operasi Seroja, maka buyarlah harapan pemerintah Indonesia menyatukan Timor Portugis layaknya Papua Barat ke Indonesia. Portugal menyisakan banyak tentara terlatih serta mempunyai doktrin perang yang sangat bagus karena merupakan eks pasukan tropas di medan pertempuran seperti Angola dan Mozambik, serta didukung peralatan tempur yang mumpuni sekelas NATO karena Portugal merupakan anggota NATO. Secara matematika memang sulit mengalahkan tentara Indonesia, tetapi mereka mampu untuk menyulitkan tentara Indonesia. Dan upaya diplomasi dengan dukungan penuh Portugal secara diplomatik terhadap daerah-daerah jajahannya mengakibatkan isu aneksasi Indonesia yang berkembang di dunia. Istilahnya jarum jatuh di Timor Portugis, maka seluruh dunia akan mengetahuinya dan menjadi isu internasional. Seperti kita ketahui, akhir kisah Timor Portugis ditutup dengan jajak pendapat lebih dari 2 dasawarsa kemudian setelah pendudukan Indonesia yang hasilnya Indonesia harus menyerahkan kedaulatannya di Timor Portugis yang melahirkan negara baru, Timor Leste.